Tutorial Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Topik ketiga dari 30 topik. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen. Disediakan oleh Global Tutorial. Secara normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU-PK, merupakan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Namun demikian, pemberlakuan UU-PK tidaklah menghapuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada, yang juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini berdasarkan ketentuan peralihan pasal 64 UU-PK yang menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan, atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU-PK. Artinya bahwa UU-PK masih mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang juga bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UU-PK yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UU-PK ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Beberapa undang-undang tersebut antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hijin, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, dan lain-lain. Selain itu, UU-PK juga masih memberikan ruang untuk pengaturan atau peraturan perundang-undangan baru, yang bertujuan untuk perlindungan konsumen di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum UU-PK yang menyatakan bahwa di kemudian hari, masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, UU-PK ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Setelah pemberlakuan UU-PK, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan baru yang juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Keberadaan undang-undang yang baru ini juga terintegrasi dengan UU-PK sebagai undang-undang payung dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya didasarkan pada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun juga meliputi peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, yang juga mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen. Sumber hukum perlindungan konsumen. Sumber hukum perlindungan konsumen tidak bisa dilihat dalam konteks UU-PK saja, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen. Hukum sebagai suatu sistem merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur, yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut sehingga untuk mempelajari hukum perlindungan konsumen, selain mempelajari UU-PK sebagai sumber hukum yang utama, juga harus mempelajari sumber-sumber hukum perlindungan konsumen lainnya, yang terdapat dalam hukum privat maupun hukum publik, walaupun tidak secara khusus bertujuan untuk melindungi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sejak tanggal 20 April tahun 1999, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU-PK. UU-PK mulai berlaku efektif sejak tanggal 20 April tahun 2010. UU-PK merupakan undang-undang yang memayungi dan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Terhadap peraturan perundang-undangan yang juga mengatur dan melindungi konsumen baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya UU-PK, maka UU-PK dapat berkedudukan sebagai ketentuan umum, lex generalis, atau dapat juga berkedudukan sebagai ketentuan khusus, lex specialis. UU-PK sebagai lex generalis berarti bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam UU-PK pada dasarnya dapat diterapkan terhadap ketentuan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan konsumen. Contohnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU OJK.
Walaupun secara khusus dalam UU OJK telah ditentukan perlindungan konsumen khusus bagi konsumen di sektor jasa keuangan, tetapi ketentuan-ketentuan umum dalam UU PK dapat digunakan untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, sepanjang sesuai dengan pengertian konsumen dalam UU PK. Sebaliknya, UU PK sebagai lex specialis, berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU PK dapat diberlakukan menyimpangi ketentuan undang-undang yang mengatur dan melindungi konsumen. Contohnya adalah UU PK sebagai ketentuan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, di mana dalam pengajuan gugatan konsumen yang diajukan oleh konsumen diajukan di tempat kedudukan konsumen bukan di tempat kedudukan pelaku usaha, tergugat. Selain itu, dalam hal gugatan konsumen, yang harus membuktikan adanya unsur kesalahan adalah beban dari pelaku usaha dan bukan pada konsumen, penggugat. Pasal 1 Angka 1 UU PK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen sehingga perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan konsumen menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi kepada persoalan ganti rugi maupun pemberian sanksi kepada pelaku usaha. Upaya-upaya perlindungan terhadap konsumen juga diarahkan dalam pemberdayaan konsumen maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Selain itu, upaya perlindungan konsumen juga tidak melalui suatu bidang hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek hukum lain, antara lain hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana. Subjek perlindungan konsumen yang diatur dalam UU PK pada dasarnya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh UU PK, yakni kriteria konsumen yang dilindungi oleh UU PK adalah konsumen dalam pengertian sebagai konsumen akhir dan bukan konsumen antara. Hal ini sesuai dengan definisi konsumen dalam pasal 1 Angka UU PK yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya UU PK menentukan kriteria pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 1 Angka 3 UU PK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UU PK termasuk dalam pengertian perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. UU PK membatasi pemberlakuan UU PK ini hanya terhadap pelaku usaha yang berada di wilayah Republik Indonesia sehingga UU PK tidak dapat menjangkau, atau diterapkan, kepada pelaku usaha yang berada di luar wilayah Republik Indonesia. Cakupan perlindungan konsumen dalam UU PK mencakup perlindungan secara luas, yakni perlindungan terhadap penggunaan barang dan atau jasa. Pasal 1 Angka 4 UU PK menyebutkan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun yang dimaksud dengan jasa berdasarkan pasal 1 Angka 5 UU PK adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Secara garis besarnya UU PK mengatur hal-hal sebagai berikut. A. Ketentuan umum. Memuat pengertian-pengertian tentang istilah yang dipakai dalam UU PK, antara lain pengertian mengenai perlindungan konsumen, pelaku usaha, barang dan jasa, promosi, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen, dan lain-lain. B. Asas dan tujuan. Memuat asas-asas perlindungan konsumen dan tujuan perlindungan konsumen. C. Hak dan kewajiban. Memuat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun pelaku usaha. D. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Memuat sejumlah perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yang berkaitan dengan kegiatan produksi, memasarkan, promosi atau iklan, penjualan dengan obral, dan lain-lain. E. Ketentuan pencantuman klausula baku. Memuat ketentuan-ketentuan mengenai larangan pencantuman klausula baku. F. Tanggung jawab pelaku usaha. Memuat aturan-aturan tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik tanggung jawab secara privat maupun publik. G. Pembinaan dan pengawasan. Memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen. H. Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN. Memuat ketentuan tentang fungsi, tugas, organisasi, dan keanggotaan BPKN. I.
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM. Memuat tentang tugas dan fungsi LPKSM. J. Penyelesaian sengketa. Memuat ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa konsumen, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. K. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Memuat tentang fungsi, tugas, dan kewenangan BPSK. L. Penyidikan. Memuat tentang ketentuan penyidikan perkara konsumen yang diduga memenuhi unsur-unsur pidana. M. Sanksi. Memuat ketentuan-ketentuan tentang jenis sanksi, meliputi sanksi administratif maupun sanksi pidana. N. Ketentuan peralihan. Memuat ketentuan tentang ketentuan peralihan berkaitan dengan pemberlakuan UU PK. O. Ketentuan penutup. Memuat tentang mulai berlakunya UU PK. Hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata. Hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata, yakni dalam pengertian hukum perdata dalam arti luas, yakni hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD, serta peraturan perundang-undangan nasional yang tergolong dalam hukum privat. KUH Perdata walaupun tidak secara khusus mengatur menyebutkan istilah konsumen, tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata juga mengatur masalah hubungan antara pelaku usaha. Salah satu aspek hukum privat yang terdapat dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan, yakni berkaitan dengan aspek hukum perjanjian maupun perbuatan melawan hukum, PMH. Selanjutnya dalam KUH Dagang yang berkaitan pengangkutan, asuransi, dan lain-lain. Adapun dalam peraturan perundang-undangan nasional perlindungan konsumen antara lain yang terdapat dalam Undang-Undang Pangan. Hukum perlindungan konsumen dalam hukum publik. Hukum perlindungan konsumen dalam hukum publik yang dimaksud adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan perorangan. Adapun yang termasuk dalam hukum publik dan terutama dalam kerangka hukum konsumen dan atau hukum perlindungan konsumen adalah hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara perdata pidana, dan hukum internasional. Asas-asas perlindungan konsumen. Van Eijkma Homes mengemukakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Scholten mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak, harus ada. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan konkret dan bersifat umum atau abstrak. Pasal 2 UU PK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Penjelasan Pasal 2 UU PK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional sebagai berikut. Asas manfaat. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Penjelasan Pasal 2 UU PK. Segala upaya dalam perlindungan konsumen, hendaknya harus memberikan manfaat baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Bagi konsumen, pemberlakuan UU PK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban telah mempertegas posisinya sebagai konsumen yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, pemberlakuan UU PK juga telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi konsumen untuk menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Sedangkan bagi pelaku usaha, pemberlakuan UU PK tidaklah dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh, dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Asas keadilan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Penjelasan Pasal 2 UU PK. Melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, diharapkan konsumen maupun pelaku usaha dapat mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak secara adil sebagaimana telah ditentukan dalam UU PK. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, dalam arti material dan spiritual. Penjelasan Pasal 2 UU PK. Penyelenggaraan perlindungan konsumen
diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan. Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Penjelasan Pasal 2 UU PK. Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan atau jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga-lembaga pengawas. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Penjelasan Pasal 2 UU PK. Pemberlakuan UU PK diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak. Miru dan Yado mengemukakan bahwa substansi Pasal 2 UU PK serta penjelasannya menunjukkan bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan umum dalam UU PK, bahwa UU PK ini dirumuskan dengan mengacu kepada filosofi pembangunan nasional. Miru dan Yado mengemukakan bahwa kelima asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU PK, jika dilihat dari substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas, yakni 1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. 2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan. Dan 3. Asas kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU PK, tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, UU PK telah menetapkan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai tersebut. Tujuan perlindungan konsumen dalam UU PK diatur dalam Pasal 3 UU PK sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Perlindungan konsumen tidaklah senantiasa selalu berkaitan dengan penegakan norma-norma UU PK. Sebelum masuk ke arah penegakan hukum, perlindungan konsumen lebih diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kesadaran konsumen akan pentingnya perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk mencegah terjadinya kerugian yang akan timbul. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, konsumen akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengonsumsi atau menggunakan barang dan atau jasa. Peningkatan kemampuan dan kemandirian konsumen dimaksudkan agar konsumen memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menghindari diri dari kemungkinan adanya kerugian akibat beredarnya barang dan atau jasa yang ada di masyarakat. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Konsumen dalam posisinya yang lemah seringkali menjadi objek dari pelaku usaha. Posisinya yang lemah seringkali menyebabkan posisi tawar lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Untuk itu, paradigmanya adalah konsumen harus sejajar dengan pelaku usaha. Konsumen bukan lagi menjadi objek, melainkan menjadi salah satu subjek dalam kegiatan perdagangan, di mana baik pelaku usaha maupun konsumen merupakan dua pihak yang sejajar dan saling membutuhkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen adalah dengan mengampanyekan konsumen cerdas. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Pemberdayaan konsumen merupakan salah satu cara efektif untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen. Salah satu cara pemberdayaan konsumen, yakni membekali konsumen dengan pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen, sehingga konsumen diharapkan memiliki pengetahuan dalam menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Pemberlakuan UU PK telah menetapkan berbagai hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut menjadi pedoman yang harus ditaati oleh konsumen dan pelaku usaha. Pelanggaran terhadap norma-norma UU PK membawa konsekuensi adanya kemungkinan gugatan baik dari seorang atau sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM, maupun pemerintah atau instansi terkait.
UU PK telah memberikan kemudahan-kemudahan serta akses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK selain penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Pemberlakuan UU PK diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen. Pelaku usaha tidak bisa hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan konsumen. Pelaku usaha dalam menawarkan dan atau memasarkan produknya seyogianya dengan sikap jujur dan bertanggung jawab karena pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas peredaran produk yang ada di masyarakat, product liability. 6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pemberlakuan UU PK tidaklah dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha pelaku usaha. Namun justru diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas barang dan atau jasa yang dibuatnya. Di tengah persaingan usaha yang ada, konsumen akan cenderung untuk memilih barang dan atau jasa yang memiliki kualitas baik, serta aman untuk dipergunakan atau dikonsumsi. Kondisi demikian memacu pelaku usaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang dipasarkannya, jika tidak ingin ditinggalkan oleh konsumennya. Jika dilihat dari rumusan tujuan perlindungan konsumen dalam UU PK, menunjukkan bahwa perlindungan konsumen lebih dititikberatkan ke arah pemberdayaan konsumen, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen tidak ditujukan untuk menghukum pelaku usaha atau mematikan kegiatan usaha pelaku usaha. Demikianlah materi topik ketiga tutorial mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.